Dan kepada semua supporter Arema yang turun ke lapangan gitu ya, ini mestinya juga dilakukan penindakan, penangkapan, dan pidana. Karena mereka lah yang melakukan memprovokasi supporter yang lain untuk juga ikut turun ke lapangan. Mereka yang turun ke lapangan pertama kali, 10 orang pertama atau 100 orang pertama harus ikut bertanggung jawab atas tragedi ini. Selamat malam semuanya. Hari ini adalah hari ketiga usai tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Dan respon Kapolri itu sangat-sangat cepat sekali karena sehari setelah kejadian, Kapolri langsung menuju Malang dan hari itu juga dilakukan pencopotan dan pergantian kepada Kapolres Malang. Dan ini sesuai dengan permintaan tuntutan banyak orang termasuk saya pribadi. Dan terkait Kapolda Jatim, sampai sekarang belum dilakukan pencopotan dan pergantian. Mungkin karena proses pergantian di level Kapolda itu tidak sesederhana di level Kapolres. Tapi di luar itu saya juga ucapkan apresiasi kepada Kapolda Jatim karena mau dan sudi meminta maaf kepada masyarakat terkait tragedi ini. Dan kemudian beliau juga melakukan penonaktifan kepada 9 anggota BRIMOB di Polda Jatim yang melakukan pengamanan di Stadion Kanjuruhan Malang. Dan lebih dari itu, 28 anggota kepolisian hari ini sedang menjalani kode etik. Mereka semua sudah diperiksa, dilakukan penyelidikan, dan langsung penyidikan hari ini. Dalam tempo 3 hari sudah sampai kepada penyidikan, ini luar biasa cepat sekali. Dan kepada Kapolri saya pikir beliau layak kita apresiasi karena selain Polri yang bertanggung jawab itu kan banyak sebenarnya gitu ya. Ada PSSI, Kemenpora, ada pihak panitia pelaksana dan PT Liga. Semua mereka mestinya bertanggung jawab dan melakukan penindakan yang cepat. Tapi mereka sampai sekarang nampaknya belum tahu dan belum bisa menyimpulkan terkait tragedi atau insiden ini. Sementara dari Kapolri, semuanya 9 anggota BRIMOB, 28 anggota kepolisian sudah melakukan menjalani sidang kode etik. Ini sangat-sangat cepat sekali kalau kita bandingkan dengan pihak-pihak lain. Dan di luar itu terkait gas air mata yang memang menjadi kesalahan kepolisian menurut saya gitu ya. Tapi dalam hal ini saya juga ingin memberikan sedikit pembelaan. Jadi terkait penggunaan gas air mata yang ditembakkan kepada penonton atau supporter Arema di Malang, itu adalah tindakan yang boleh dilakukan. Memang di FIFA katanya dilarang gitu ya. Tapi bahasanya tidak dilarang secara sepenuhnya. Hanya consider dan itu bisa dipertimbangkan karena aturan FIFA itu di setiap negara harus menyesuaikan. Tidak bisa antara Eropa dan Indonesia disamakan penanganannya karena itu akan menjadi kesalahan yang sangat-sangat fatal. Makanya kemudian ada bahasa consider atau dipertimbangkan. Jadi meskipun kepolisian melakukan penembakan gas air mata di dalam stadion itu tidak sepenuhnya salah. Itu boleh dilakukan dan harus dilakukan demi keamanan dan demi mengurangi korban yang berjatuhan di stadion. Karena kalau pilihannya adalah supporter yang dibubarkan atau mengamankan tamu-tamu VIP, jelas kepolisian harus memprioritaskan tamu-tamu VIP, yakni kelompok para pemain Persebaya, pemain Arema, kemudian tim ofisial itu harus didahulukan dibandingkan supporter Arema waktu itu gitu ya. Jadi kalau misalkan dari sekian banyak video yang saya lihat ada 100, 1000, 2000 orang turun ke lapangan dan ketika itu kepolisian melakukan penembakan gas air mata karena ancaman itu, bagi saya itu sudah benar di satu sisi tapi salah di sisi lain karena ada yang ditembakkan ke arah tribun yang itu kemudian menimbulkan kepanikan di banyak penonton yang ada di sana. Ya meskipun pada akhirnya ini masih perlu diselidiki apa yang menjadi pemicu dan kenapa kepolisian sepanik itu langsung menembakkan gas air mata kepada arah tribun dan itu masih perlu kita lihat nanti. Ya bisa saja misalkan dari arah tribun itu mereka berbondong-bondong ingin masuk ke dalam lapangan, maka kalau itu yang terjadi maka penembakan itu harus bisa dibenarkan dan tidak boleh kemudian anggota kepolisian ini dipidana pada akhirnya gitu ya. Karena ini adalah pengamanan yang standar dan itu dibolehkan gitu. Jadi jangan sampai kepolisian yang sudah melakukan pengamanan tapi kemudian juga dipidana. Tapi kalau soal sanksi atau dicopot atau diganti atau
dipindahkan atau mutasi itu memang harus dilakukan oleh Kapolri. Dan kepada Arema gitu ya, saya juga melihat ada narasi-narasi bahwa kelompok Arema itu sampai sekarang merasa tidak bersalah, para supporter ini, dan bahkan ada ucapan-ucapan yang memprovokasi karena kemarin mereka melakukan doa bersama dan berkumpul bersama, lalu kemudian ada orasi-orasi yang mengarahkan hanya terfokus kepada gas air mata, lalu kemudian menyalahkan sepenuhnya anggota kepolisian, seolah-olah mereka tidak pernah melakukan apa-apa dan tidak bersalah. Pertanyaannya adalah, kalau kalian tidak melakukan kesalahan, kenapa 2 anggota kepolisian meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan Malang? Itu kan adalah sebuah bukti bahwa kalian juga melakukan anarki. Sementara anggota kepolisian melakukan pengamanan kepada tim Persebaya dan Arema, kepada para pemain dan tim ofisialnya gitu. Jadi omong kosong kalau supporter Arema mengatakan mereka tidak bersalah dan tidak melakukan apa-apa. Lawang mereka yang melakukan anarki kok. Mobil-mobil dibakar, 2 anggota kepolisian meninggal dunia. Ini juga saya pikir harus menjadi perhatian Kapolri, karena jangan hanya menghukum pihak-pihak yang bersalah atau lalai dalam hal ini, tapi juga perlu mengapresiasi 2 anggota kepolisian yang meninggal dalam tugas. Mereka ini perlu dipertimbangkan apakah layak untuk mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa atau apresiasi yang cukup kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Dan itu saya pikir hari ini atau besok harus segera dilakukan oleh Kapolri. Dan di luar itu, tindakan kepolisian hari ini juga sudah melakukan pemeriksaan kepada Ketua PSSI Jawa Timur, lalu kemudian pemeriksaan kepada Panitia Pelaksana Arema dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur. Dan ini semua mereka dimintai keterangan, ya semoga pada akhirnya kita bisa melihat permasalahan dan tragedi ini terjadi gara-gara atau masalah apa gitu. Karena kalau kita lihat juga dari isu yang coba beredar di media sosial hari ini dan kemarin, itu juga muncul isu terkait pembunuhan massal atau genosida gitu. Saya pikir saya nggak setuju, karena ya memang ada fakta, ada video di mana pintu keluar di stadion itu ditutup, sementara di dalam dilakukan penembakan gas air mata, sehingga sebagian orang menganggap bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Bagi saya ini sama sekali bukan pembunuhan, dan ini adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama, soal pintu keluar. Memang kalau kita nonton di stadion di mana-mana gitu ya, di Indonesia atau di Malaysia saya juga pernah nonton, memang stadion itu relatif ditutup ketika pertandingan dimulai, atau 10 menit, 20 menit sebelum pertandingan dimulai, sebelum kick off, itu semua pintu ditutup karena kemudian dianggap penonton-penonton sudah masuk semuanya ke dalam lapangan. Dan kalaupun ada yang dibuka, itu hanya sempit sekali, hanya cukup muat 1-2 orang, dan itu di sana biasanya ada panitia yang menjaga. Nah, kalau dalam laga-laga yang keras, laga-laga yang sengit gitu, biasanya memang di setiap pintu ada yang jaga. Tapi kalau di laga yang tidak terlalu besar, itu kadang-kadang ada pintu yang ditutup full, lalu kemudian ada sebagian di pintu lain itu dibuka dan ada penjaganya. Nah, biasanya memang pintu ini ditutup karena untuk menghindari penonton dari luar yang tidak punya tiket untuk masuk ke dalam stadion, atau menghindari penonton di dalam stadion untuk keluar dan menyerang tamu-tamu VIP setelah jeda babak pertama. Itulah kenapa pintu di stadion itu biasanya ditutup ketika pertandingan. Dan seharusnya gitu ya, dalam aturannya memang 10-20 menit sebelum pertandingan usai, ya kalau di sepak bola kan kita bertanding 90 menit dalam waktu normal, maka di menit ke-70 atau 80 semua pintu-pintu di stadion itu mestinya sudah dibuka, karena biasanya ada penonton-penonton yang lebih dulu ingin pulang karena tidak ingin terjadi kemacetan atau terjebak dengan kemacetan penonton-penonton yang lain. Makanya 10-20 menit itu pintu semuanya dibuka agar penonton yang ingin pulang bisa langsung pulang dengan cepat. Nah, kemarin yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, ada pintu yang ditutup. Itu secara prosedur memang biasa ditutup, tapi ada kelalaian karena tidak langsung dibuka padahal pertandingan sudah usai. Nah, ini pertanyaannya adalah pihak panitia pelaksana itu kemana? Kenapa tidak dibuka dan kenapa tidak ada panitia yang berjaga di sana? Dan di luar itu saya juga melihat mungkin, ini kemungkinan gitu ya, ini mungkin juga ada yang meremehkan atau dalam rangka menghemat-hemat anggaran.
karena pertandingan antara Persebaya dan Arema ini hanya disaksikan oleh satu pihak supporter saja, yaitu Arema, maka mungkin ada yang meremehkan sehingga pihak panitia atau personel pengamanan di pintu-pintu keluar dan masuk itu dikurangi, atau tidak terlalu banyak panitia sehingga terjadilah insiden seperti ini, ada penutupan pintu keluar stadion. Tapi kalau kalian hanya berfokus kepada gas air mata, itu juga salah, karena yang menjadi penyebab terjadinya penumpukan di beberapa titik itu juga karena pintu stadion itu ditutup. Maka kemudian menurut saya semua pihak harus diperiksa dan diadili. Kalau dari pihak kepolisian, mereka harus diperiksa kenapa sampai kemudian terjadi penembakan gas air mata. Dan kepada pihak panitia pelaksana, kenapa tidak ada panitia yang berjaga di depan pintu keluar, pintu masuk di stadion sampai kemudian terjadi penumpukan seperti itu. Dan kepada semua supporter Arema yang turun ke lapangan gitu ya, ini mestinya juga dilakukan penindakan, penangkapan dan pidana, karena mereka lah yang melakukan memprovokasi supporter yang lain untuk juga ikut turun ke lapangan. Mereka yang turun ke lapangan pertama kali, 10 orang pertama atau 100 orang pertama harus ikut bertanggung jawab atas tragedi ini. Jadi tidak hanya panitia pelaksana yang harus dipidana, juga supporter-supporter Arema juga harus dipidana karena mereka melakukan provokasi dan membuat banyak orang turun ke lapangan. Bahwa kemudian hari ini saya juga mendengar kubu dari Arema mengatakan bahwa ini tidak mungkin kalau tidak ada yang digerakkan, tidak ada yang menggerakkan, seolah-olah ini adalah sabotase, konspirasi dan sebagainya. Saya melihat bahwa ini adalah provokasi yang luar biasa ngaco dan gak introspeksi gitu. Karena pada akhirnya seperti ini, mereka bisa saja menyalahkan gas air mata, tapi penyebab utamanya sekali lagi seperti yang saya ulang di video sebelumnya, itu adalah provokasi, adalah protes dari para supporter Arema yang turun ke lapangan, dan itu adalah pelanggaran dan diatur juga di FIFA bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Jadi kalau hari ini para supporter Arema menyalahkan pihak kepolisian, bagi saya itu karena mereka tidak introspeksi dan tidak ngaca. Karena ini jadi seperti cerita misalkan sebuah motor masuk ke dalam jalur busway, lalu kemudian ditabrak sama busway dan kemudian mereka menyalahkan busway. Padahal masalah utamanya si pihak pemotor adalah yang masuk ke dalam jalur busway. Ya memang busway-nya yang menabrak, tapi motornya juga salah ada di sana. Sehingga bagi saya ini juga harus menjadi perhatian kepada supporter Arema dan menjadi bahan introspeksi gitu. Karena saya terus terang tidak ada unsur ingin menyudutkan atau ingin memprovokasi kelompok Arema dengan mengatakan bahwa selama-lamanya Arema harus dibubarkan, harus menjadi klub terlarang. Saya tidak ada maksud untuk memprovokasi, tapi pada intinya kalau kita lihat sikap dan respon para supporter hari ini, para supporter yang selamat dalam tragedi ini, atau supporter Arema yang tidak ikut nonton dalam pertandingan terakhir kemarin, mereka rata-rata tidak merasa bersalah dalam tragedi ini, seolah-olah tidak melakukan apa-apa, seolah-olah semua kesalahan itu adalah kesalahan kepolisian dan pihak panitia pelaksana, sehingga mereka belakangan ingin menuntut panitia pelaksana. Ini adalah sebuah kondisi yang cukup menyedihkan gitu, karena mereka yang tidak merasa bersalah, maka mungkin saja di masa yang akan datang, kalau Arema tidak dibubarkan, kalau masih ada pertandingan dan dihadiri oleh supporter Arema, maka kejadian seperti ini bisa terulang lagi, dan sekali lagi mereka tidak merasa bersalah dalam hal ini. Inilah yang membahayakan. Jadi kita berduka kepada mereka yang meninggal dunia, tapi juga kita sedih melihat supporter Arema yang tidak merasa bersalah sama sekali dalam hal ini, padahal pelanggaran-pelanggarannya itu sangat-sangat banyak sekali. Kalau kita mau bandingkan dengan kasus yang terjadi di luar negeri, yang pernah terjadi sampai penonton meninggal dunia gitu ya, yang paling banyak diberitakan itu tragedi di Liverpool versus Juventus di Liga Champions gitu ya, yang kemudian mengakibatkan Liverpool disanksi selama 5 tahun kalau nggak salah. Ketika terjadi korban, ada banyak supporter meninggal dunia karena kerusuhan, karena pertengkaran antar dua supporter. Itu supporter tidak menyalahkan kepolisian, tidak menyalahkan panitia pelaksana atau penyelenggara, tapi mereka justru berintrospeksi dan meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut. Nah, mestinya hari ini Arema, kelompok supporter Arema
meminta maaf dan introspeksi diri, karena ini adalah kesalahan mereka, kesalahan kalian semua. Karena ketika kalian melakukan protes dan turun ke lapangan, itulah yang kemudian menimbulkan penembakan gas air mata dan terjadi kepanikan di arah penonton. Jadi buat semua pihak yang masih selamat, yang masih hidup hari ini, kepada supporter Arema, sebaiknya kita introspeksi gitu, bahwa ini adalah kesalahan kalian juga, karena dengan begitu kita tidak tidak menuju kepada arah yang lebih buruk setelah ini. Karena kalau kalian memprovokasi seolah-olah ini semua kesalahan kepolisian, atau bahkan ada tuduhan pembunuhan berencana, pembunuhan massal dan sebagainya, sekali lagi ini akan sangat-sangat merugikan kalian, akan sangat-sangat merugikan warga Malang secara umumnya. Karena kalau sampai terjadi kerumunan lagi, terjadi pemberontakan atau perlawanan lagi gitu ya, ini tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian juga akan kembali melakukan penembakan gas air mata, karena itu adalah bagian dari protap dan standar pengamanan dan pengendalian massa. Jadi ya mari kita bersama-sama introspeksi gitu ya. Semoga ke depan ini tidak terulang lagi, dan saya sampai hari ini dengan adanya provokasi dari kelompok Arema, dari supporter Arema, saya semakin yakin bahwa Arema memang selamanya harus dibubarkan, karena supporternya belum siap untuk punya tim klub sepak bola seperti sebagus Arema hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.